Shalom, perkenalkan nama saya Itoria Saba dengan NIM 2201060050. Di sini saya akan membahas beberapa soal-soal kimia. Baik, yang pertama saya akan membahas soal mengenai sel elektrolisis, di mana bunyi soalnya yaitu arus listrik yang sama besarnya dialirkan ke dalam larutan CuCl2 dengan ArCu sama dengan 63,5 dan ke dalam larutan CrCl3 dengan ArCr sama dengan 52. Bila dalam jangka waktu tertentu diperoleh 0,635 gram Cu, maka tentukanlah massa Cr yang terendapkan. Di sini bisa kita lihat yang diketahui adalah larutan CuCl2 sama dengan larutan CrCl3 dengan massa Cu-nya sama dengan 0,635 gram. Dan yang ditanyalah adalah massa Cr. Ditanya massa Cr dalam gram. Di sini saya akan menjawab menggunakan rumus hukum Faraday 2, di mana rumusnya yaitu W1 berbanding W2 sama dengan E1 berbanding E2. Mana W-nya adalah massa, sementara E adalah AR per perubahan Bilox atau PbO. Perubahan Bilox atau PbO. Dari sini kita bisa uraikan rumusnya menjadi W1 berbanding W2 sama dengan AR1 per PbO1 kali AR2 per PbO2. Di sini kita langsung kalikan silang menjadi W1 dikali AR2 per PbO2 sama dengan W2 kali AR1 per PbO1. Ini langsung saja kita mencari PbO dari masing-masing larutannya. Di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu larutan CuCl2 menjadi Cu2 plus tambah 2 Cl min. Di sini kita ambil yang kationnya yaitu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi PbO-nya sama dengan 2. Yang kedua yaitu larutan CrCl3 menjadi Cr3 plus tambah 3 Cl min. Di sini juga kita mengambil kationnya yaitu menjadi Cr3 plus tambah 3 Al min menjadi Cr. Maka PbO-nya sama dengan 3. Dengan kita misalkan yang pertama WCU dan yang kedua WCr. Jadi WCU AR Cr per PbO2 sama dengan WCr AR Cu per PbO1. Dari sini langsung saja kita masukkan datanya, di mana WCU sama dengan 0,635 gram dikali ArCr sama dengan 52 dan PbO2 sama dengan 3. Dan di sini yang akan kita cari adalah WCr dikali dengan ArCu. Di sini diketahui adalah 63,5 dibagi dengan PbO1 yaitu 2.
maka WCR akan menjadi 0,346 gram. Bisa dibulatkan menjadi 0,35 gram. Jadi jawabannya adalah 0,35 gram. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan mengenai campuran asam dan basa, di mana di soal disuruh mencari pH larutan sebelum dan sesudah ditambahkan. Pertama kita akan mencari dulu pH sebelum dicampurkan. Di sini yang akan kita cari adalah pH dari asam asetat atau pH dari CH3COOH. Untuk mencari pH-nya itu, dimana kita ketahui bahwa asam asetat merupakan asam lemah, berarti yang akan kita cari itu adalah konsentrasi dari H+. Untuk menghitung konsentrasi dari H+, kita bisa menggunakan rumus, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali M atau konsentrasi. Sama dengan di soal diketahui Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, di mana M-nya sama dengan 0,05. Jadi 2 akar dari 2 kali 10 pangkat min 5 kali 0,05 sama dengan akar 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 3 molar. Setelah itu kita akan mencari pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Di mana konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3, jadi A min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Jadi pH sebelum dicampurkan adalah 3. Berikut kita akan mencari pH setelah dicampurkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu mol dari NaOH dan CH3COOH dengan rumus N sama dengan M kali V. Yang pertama yang akan kita cari adalah mol dari NCH3COOH sama dengan 0,05 kali 75 mili sama dengan 3,75 milimol. Yang berikut kita akan cari konsentrasi dari NaOH. NaOH sama dengan 0,05 kali 25 sama dengan 1,25 milimol. Langkah berikut kita tuliskan reaksinya, yaitu CH3COOH aqueous plus NaOH aqueous menghasilkan reaksi CH3COONA ditambah H2O. Kemudian kita tuliskan mol mula-mula bereaksi dan sisa. Untuk CH3COOH, mol mula-mulanya yaitu 3,75 milimol. Kemudian untuk NaOH, mol mula-mulanya yaitu 1,25 milimol. Yang habis bereaksi adalah yang jumlah molnya paling kecil. Berarti yang habis bereaksi adalah NaOH. Karena molnya lebih kecil, jadi bereaksinya itu adalah 1,25 dan NaOH juga 1,25.
terbentuk di CH3COONa 1,25 milimol dan di H2O juga terbentuk 1,25 milimol. Kemudian untuk yang ada di reaktan yaitu CH3COOH dan NOH itu kita kurangkan karena dia bereaksi. Dan untuk CH3COONa dan H2O kita tambahkan karena dia dihasilkan dari reaksi yang terjadi. Sehingga di sisanya kita dapatkan CH3COOH adalah 2,5 milimol. Kemudian untuk NaOH di sini habis bereaksi. Untuk CH3COONa terbentuk 1,25 milimol dan untuk H2O juga terbentuk 1,25 milimol. Dari sini kita dapat lihat reaksi ini terjadi antara asam lemah dan basa kuat, di mana pada sisa mol dari asam lemahnya sehingga dapat kita katakan sisa mol dari asam lemahnya dapat kita katakan ini adalah penyangga asam. Yang kita butuhkan lagi adalah kita akan mencari nilai mol dari basa konjugasinya. Jadi di sini kita akan membuat CH3 menjadi ion-ionnya yaitu CH3COONa terurai menjadi CH3COO- ditambah Na+. Tadi kita sudah mendapatkan mol dari CH3COONa adalah 1,25 milimol. Sekarang kita akan mencari mol dari CH3COO- yang merupakan basa. Merupakan basa konjugasinya yaitu koefisien dari CH3COO-, koefisiennya yaitu angka yang di depan. Nah, di sini tidak ditulis artinya 1 per koefisien dari CH3COONa. 1 per 1 kali 1,25 sama dengan 1,25 milimol. Kita dapat mol untuk CH3COO adalah 1,25 milimol. Langkah berikutnya adalah karena dia penyangga basa, karena dia penyangga asam, dapatkan mol untuk CH3COO- adalah 1,25 milimol. Langkah berikutnya adalah karena dia penyangga asam, berarti yang akan kita cari itu adalah konsentrasi dari H+. Menghitung konsentrasi H+, kita bisa menggunakan rumus mol dari asam lemah CH3COOH per mol dari basa konjugasi. Dikali dengan Ka sama dengan 2,5 milimol per 1,25 kali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 2 kali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian berikut kita akan mencari pH. Untuk mencari pH kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ nya sama dengan 4
kali 10 pangkat min 5. Maka 5 log 4. Jadi pH setelah dicampurkan yaitu 5 min log 4. Sekarang kita lihat lagi ke pertanyaannya, yaitu pH larutan sebelum dan sesudah dicampurkan. Sebelum itu tadi pH-nya adalah 3 dan setelah dicampurkan adalah 5 log 4. Jadi kita dapat jawabannya adalah 3 dan 5 min log 4. Soal yang ketiga yaitu diketahui potensial standar A12 tambah B terurai menjadi B12 tambah A dengan E0 sel sama dengan plus 0,63 volt. Yang kedua, C12 tambah A terurai menjadi A12 tambah C dengan E0 sel sama dengan minus 0,27 volt. Yang ketiga, B12 tambah C terurai menjadi C12 tambah B dengan E0 sel sama dengan minus 0,36 volt. Di sini disuruh mengurutkan logam-logam berdasarkan sifat reduktor yang makin meningkat. Jawabannya adalah di sini kita lihat bahwa A12 mengalami 1 kali reduksi dan 1 kali oksidasi. 1 kali reduksi dan 1 kali oksidasi. A mengalami 1 kali reduksi dan 1 kali oksidasi. Dan yang B kita bisa lihat yang pertama dia mengalami 1 kali oksidasi dan 1 kali reduksi. 1 kali oksidasi mengalami 1 kali oksidasi dan 1 kali reduksi. Dan C kita bisa lihat pertama dia mengalami 1 kali reduksi dan 1 kali oksidasi. Satu kali oksidasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa urutan logam berdasarkan sifat reduktor yang makin meningkat adalah reduktor yang makin meningkat adalah A, C, dan B, atau C di tengah dan B-nya di bagian kanan, A-nya di bagian kiri. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.